Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Cek Bicek sanak jiran tetangga apa kabar? Cek Ridwan Ripai moncol lagi di podcast Bahasa Palembang. Apa kabar? Moga-moga sehat walafiat ya. Apalagi kalau depan layar TVRI paling tidaklah lah siap nyungkuk nenge ke apa yang dibahas dan siapa yang jadi tamu kita untuk podcast Bahasa Palembang. Kalau galak nyingok media sosial berseliweran kadang-kadang konten kreator, baik itu soal makanan, soal pajuan, soal jualan, soal apa namanya pariwisata, alangkah banyaknya yang muncul. Tapi ini memang dunia medsos dan konten kreator. Tapi ada yang berbeda dewek. Ini konten kreator ini ngangkat tema-tema yang justru misinya adalah misi dari masyarakat. Nah, kadang-kadang memang kalau nontonnya ngawasnya, serem, berani budak ini. Rupanya memang ada sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kota Palembang. Kita sudah kedatangan wali kota tertinggal. Nah, kalau dengar kata wali kota tertinggal, kalau pernah ngawas di medsos, ingatlah Rian Kemas. Apa kabar, Rian? Alhamdulillah, baik Cek. Wih, penampilan Pak Wali ini luar biasa. Bintang tiga bintang nih. Bintang 3 gitu langsung. Kiri 3, kanan 3, 6. berarti 6. Oh, tinggi kalau bintang 6. Beliau ini konten kreator tapi dengan khasnya adalah wali kota tertinggal. Benar. Oke, langsung baik. Ngapo awak langsung membuat label sebagai wali kota Palembang? Wali kota Palembang, wali kota tertinggal. Mohon maaf. Jadi kemarin tuh menjadi inspirator dari tentang caleg. Oh, Cek Wan. yo. Masa musim Sorry, jangan Cek Wan, Cek Ridwan. Yo. Cek Ridwan. Jadi kemarin tuh masa ini pencalekan kan, menjadi sosok seorang caleg yang gagal, punya sifat negatif. Oh. Yang tidak perlu dicontoh. Dan berakhirlah tentang kegagalan caleg yang dikebet di tiang listrik. Nah, itulah awal viralnya. Oh, kami nonton itu. Iya. Viral dari situ, bingung nak buat konten apa lagi. Jadi kemarin tuh sama Cek Wan Botak melintaslah di Jalan Mak Rayu pertama kali. Jingok jalan terusak, becek, banjir pula kan. Jadi terlintas inisiatif. Cak mano kalau kita buat konten sini Cek Wan. Jadi Cek Wan galak, kita buatlah konten. Dan ketika konten itu kita buat, kita upload, besoknya didatangi oleh Bapak Ratu Dewa. Ketika itu beliau masih sekda. Wih, direspon bagus berarti ya, langsung ya. Jadi ketika direspon bagus, punya pola pikir, ini bermanfaat konten ini. Iya. Dicoba lagi di 10 Hulu. 10 Hulu ngapo tuh? Jalan rusak juga. Jalan rusak juga. Besoknya di tampel langsung. Wah. Dan puncaknya ketika di Jalan Sayangan di Kopi Roda. Kopi Roda. Oh, ingat aku. Oh, itu parah waktu itu. Yo, bekas galian ipal. Ada wong nyampak kan. Punya inisiatif. Ini harus lebih keras. Jadi buatlah konten kemarin tuh duduk di kubangan itu sambil maki-maki. Butuan. Bahasa Palembangnya butuan. Butuan. Ketika butuan itulah bener-bener booming, viral. Datanglah wali kota Palembang, kan? Kebetulan Bapak Ratu Dewa masih sekda. Pak Sekda datang, langsung ditindaklanjuti dan langsung diperbaiki, dan alhamdulillah jalan itu ini sudah tebal, di aspal. Alhamdulillah. Iya ya. Itu apa namanya, ide itu muncul waktu kapan itu? Yang itu apa karena keliling Palembang? Ide itu kalau pertama kali ide kan dia yang di Makayu tadi. Terjingok lewat situ. Baru muncul ide. Kemudian keliling lagi, terjingok lagi. Ide muncul. Dan akhirnya sekarang itu per hari itu, Kak Ridwan, bisa mencapai 20 sampai 30 DM dari masyarakat. Wow. Ada yang nge-DM, ada yang ngucap WA. Ada yang masalah infrastruktur, ada fasilitas umum. Iya. Dan yang paling tertantang itu ijazah. Ngapo? Alhamdulillah aku sudah dapat sekitar 60 lebih. 60 lebih. Ijazah siswa yang tertahan di sekolah. Ku bantu mbek secara gratis. Wih, prestasinya luar biasa. Artinya responsifnya bagus. Jadi SMA negeri, SMA
swasta ada juga kita bantu secara gratis. Ada terkadang swasta itu tidak galak juga ijazah tuh. Jadi kita Alasan? terpaksa gunakan dana pribadi Oh. untuk nebusnya. Ya artinya kadang-kadang ide itu muncul karena jalan di Palembang berkeliling-keliling maksudnya Ya. muncul ide. Kadang-kadang juga dari DM itulah ya. Dari DM. DM tuh ada yang juga tahu. Mungkin misalnya apa nama Pak Wali Kota tertinggal misalnya. Tolong dulu angkat dulu masalah kami itu. Ya, jadi kalau setelah laporan itu kami survei dulu, Kak Ridwan. Survei lokasi, apa yang bisa kami lakukan, besoknya baru kami eksekusi. Salah satunya kemarin tidak di Palembang be. Sempat di Banyuasin, Tegal Binangun kemarin. Kita lepas ke 20 kilo ikan lele. 20 20 kilo ikan lele di Tegal Binangun. Heeh. Jadi ketika kita lepas ke siang, malam kita upload, besok pagi didatangi langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Sekolani. Pak Solani. Iya. Heeh. Dan berselang 1 minggu, alhamdulillah konten kita sukses. Langsung melakukan pengecoran sepanjang 600 meter. Wah, 600 meter tuh besar duitnya. Tapi alhamdulillah langsung ditindaklanjuti. Ya. Bukan karena iwaknya tadi ya. Bukan kan iwan tadi. Jadi kami juga Kak Ridwan tidak ada semata-mata menyerang bae. Jadi Ya. ketika jalan tuh jahat, kita viral ke dengan cara kita kan. Ya. Mungkin keras, kalau tidak keras tidak digawi ke wong ini. Ya, betul. Dan ketika ditindaklanjuti, diperbaiki, kami buat konten ulang. Mengucapkan terima kasih buat pemerintah yang sudah memperbaikinya. Setelahnya Iya. ada konten lagi menjelaskan bahwa kalau dulu before, Iya. sekarang after. After. Oh, bagus juga ide ya. Artinya Jadi tidak semata-mata menyerang. iya. Sebetulnya kalau galak ku cermati ya, mohon maaf juga kami juga galak mantau medsos. Bukan nyerang itu tidak nyerang awak cuma menyuarakannya mungkin agak lebih keras. Yo. Karena dengan harapan kalau keras tuh direspon. Kalau lembut gino klemer-klemer kerasa Tahu dia. tahu sengek bukan tahu sengek kalau Sengek gitu. gitu. Udahlah budak ini itu artinya bahwa dengan awak membuat itu ya bagi kami yang memang mencermati ya aspirasi masyarakat sudah direspon itu bagus itu ya. Nah, sekarang ini sudah berapa banyak konten? Kalau konten berapa banyaknya itu mungkin tidak terhitung lagi, Kak Ridwan. Nah, mungkin 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dan alhamdulillah dari setiap konten itu mungkin 99,99% itu sudah diperbaiki. Alhamdulillah ya. Dan aku nyingok terakhir awak ngonten itu masalah playover ya. Flyover. Nah, itu sudah aku jingok ngonten awak lah ketemu Pak Gubernur ya. Iya. Kemudian ngonten masalah air mancur ya. Air mancur. Di Montpera lah ketemu dengan Pak Ratu Dewa juga Ya. ya. Nah, berarti ngefek ya. Ngefek. Sudah di aspal belum yang flyover tadi? Kalau flyover itu karena kita mungkin awal tahun, Ya. belum kita tunggu dulu. Ha-ha. Dan kita tunggu sampai sekitar tanggal 30 Januari. Kalau tidak tindak lanjut, mungkin kita Ngonten lagi. konten lagi yang lebih keras. Tapi sudah direspon bahwa itu diupayakan kan. Iya, karena itu jalan nasional. Jalan nasional dan bukan wewenang daerah. Iya, wewenang daerah. Nah, berarti kalau anggaran nasional turun lah difasilitasi, mudah-mudahan dimulus ke Iya. ya. Karena memang banyak loka itu. Lemak kalau banyak loka atau banyak duit, loka jalan. Oh, udah boleh lah juga untuk ngonten. Karena mah ini judul kita kan bukan sekedar ngonten. Iya. Nah, tergantung konten kreatornya nak membuat kontennya dari sisi mana. Dan awak sudah menarik perhatian terutama dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi yang sudah di lubang-lubang lah di aspal, Ya. lah dicor, itu kan mungkin rakyat ataupun masyarakat terima kasih dan lawat. Ada yang terima kasih di DM? Kalau terima kasih banyak yang mencela juga. Banyak juga. Banyak juga. Contoh mencela misal kata-katanya misal. Ya karena Misal baik. kita hidup nih ini Kak Ridwan, sebaik-baik kita masih ada yang jahat. Jelas Ya. lah, jelas. Tinggal cak mana kita nyikapinya. Terkadang ketika kita konten ada yang ngatoi. Ah. Gawe lah kau dewek, pacak tak? Kau tuh bukan pemerintah, diem baik. Oh. Ya kita ucapin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sarannya. Iya, tetap tenang. Iya. Ya, karena resiko kita muncul di media yo plus minus lah. Nggak mungkin seluruhnya, "Woi, Rian bagus ini." Tidak lah. Ada juga yang apa dia budaya ketika ya budaya. Iya kan itu kan? Iya. Dan payahnya juga ini Kak Ridwan. Serba salah gitu nih. Heeh. Kita ngonten nyebut nama wali kota, dikira nyerang wali kota. Ya.
Dan ketika wali kota ngundang kita ke rumah, ketemu, membahas tentang cak mano kondisi Palembang di mata wali kota tertinggal, sempat dipanggil ke Dewa kemarin. Kita bahas tentang ini tentang itu dan adalah solusi. Kita konten ke masyarakat menjerang balik. Ay, dapat duit caknya katanya. Iya. Padahal tujuan kita nemui wali kota. Nyampik langsung. Mungkin kalau Ratu Dewa nonton mungkin tahu. Iya. Bahwasanya Rian Kemas kalau ketemu wali kota itu bukan minta duit. Iya. Cuma minta perbaiki jalan, perbaiki lampu jalan. Dan alhamdulillah kita selama konten belum pernah nemu duit Rp1.000 pun. Alhamdulillah, berarti memang niat awak tulus lah ya, Iya. untuk cuma ya pandangan wow. Asap magak pejabat lah dipanggil kalau balik ngawa amplop. Iya uji wong. Padahal tidak ya. Artinya ya kalau wong kan tidak tahu gitu penilaian wong. Tapi aku termasuk yang memboleh sebagai suara masyarakat ini karena apa yang sudah direspon oleh pemerintah itu bagus ya. Dan tinggal dari kacamata mano wong nak nyok. Kalau memang ada kacamata yang minus ya wajar-wajar baik wong yang tidak segalanya positif ya. Nah, dengan sebanyak itu sudah muat konten, apa cuma konten yang ini atau konten yang lain juga yang awak gawe kan? Untuk kalau awalnya kami ini komedian, Iwan. Iya. Komedian beralih ke semi politik ini katakanlah semi politik. Kita berpolitik tapi kita bukan orang politik. Iya. Jadi cak mano caranya apapun masalahnya selagi itu keperluan masyarakat dan fasilitas umum kita bantu kecuali kalau masalah pribadi. Ya. Karena banyak juga Iwan masalah pribadi wong nih. Kak, tolong Kak tanah aku sengketa nih. Nah, itu kan masalah pribadi. Ya, jadi kita tidak bisa bantu itu kecuali fasilitas umum. Ya. Untuk dunia pendidikan. Ya. Salah satu tadi ijazah. Ya. Jadi kalau memang ada yang masuk ijazah tertahan di sekolah, boleh DM ke kami bantu. Sekarang apa ada target konten itu? Sehari berapa atau seminggu berapa atau mana lah kira-kira? Kalau konten itu tergantung keuangan. Tergantung keuangan. Maksudnya? Karena kami konten ini tim di duit pakai dana pribadi. Terus kalau ngelepas lele dana pribadi. Lah dapat dari mana? Menduit pribadi habis koncot aja boncos. Yang dikata ke hobi itu mahal. Oke, baik. Sependapat aku itu. Iya. Kalau soal hobi mahal itu mahal. Sependapat. Ada kepuasan. Dan kalau ditanya apa sih pendapatan yang paling bikin bahagia? Yang paling bahagia itu pendapatan ketika konten kita ditindaklanjuti oleh pemerintah. Iya. Betul. Itu kita rasa benar-benar puas. Iya, betul. Dan itu awak berdiri sebagai konten kreator membawa aspirasi. Iya. Pemerintah merespon aspirasi karena awak pacak ngemasnya. Iya. Ngemasnya melalui kreatornya itu dan itu tadi kan sudah nyinggung dikit ya bahwa tidak segala wong seneng lah ya. Kadang-kadang dari lingkaran dewe ada juga tidak seneng ya. Ada juga. Masuk di grup konten kreator di Kick. Kau konten terlalu mempermalu ke Palembang. Tapi the show must go on. Ya terima baiklah kita dibuang. Ya. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Dibanding kita jadi kata wong tuh penjilat lah katakanlah. Ini jahat kita kata bagus. Kalau kita jahat ya jahat. Ya. Berarti awak masih menganut prinsip apa adanya. Realistis lah kalau bahasa bahasa umumnya dan itu masih konsisten ya. Ya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Nah ini sebetulnya di era sekarang ini memang kadang-kadang suara juga misi harapan masyarakat juga tinggal menunggu jalur yang efektif ya. Kalau ada jalur resmi, uang cara resmi. Ya. Jalur medsos ternyata di follow up. Kemudian kalau jalur yang yang standar, melok secara standar. Jadi pemirsa bukan sekedar ngonten ini ternyata si Rian Kemas ini sejauh ini punya trademark dewa ya. Wali kota tertinggal ya. Wali kota tertinggal. Ngapo idenya nyebut wali kota tertinggal? Jadi kalau wali kota tertinggal ini timbul dari Rondot. Rondot apa? Konten kreator. Oh. Jadi kemarin diajak Rondot podcast
aku selalu nyebut wali kota. Jadi dia nambahinnya. Wali kota tertinggal. Artinya? Artinya apa? Wali kota yang ada di kota yang maju tapi nampaknya tertinggal. Oh, kusangka wali kota tertinggal versi awak itu wali kota wong jadi awak ketinggalan. Lah iya, bisa wae. Iya. Misalnya awak wali kota tertinggal, wong jadi awak ketinggal. Ya, itu wali kota tertinggal juga. Iya bisa wae. Ya, tapi artinya ternyata menurut versi awak beda ya. Iya. Jadi wali kota yang harusnya maju tapi kondisinya tertinggal. Ya, baik, memang kadang-kadang niat baik itu tidak selamanya itu disupport atau dipandang dari sisi yang positif. Tapi awak sebagai content creator sudah menunjukkan itu. Nah, kedepannya apa yang awak bikin ini kira-kira selain karena faktor duit tadi, mungkin ada sesuatu yang aku nih caknya nak nindak lanjuti DM ini deh. Nah, karena DM nih. Misalku, Yan, tolong Yan, misalnya apa pinggir jalan ini buntu terus got nih, nah misal, karena dampak ini banjir di tempat kami, misalnya itu, apakah itu menjadi target atau ada sisi lain? Kalau itu sudah berjalan juga. Berjalan juga. Berjalan juga. Jadi pecah di Sungai Lorong Kemas. Lorong Kemas tuh di 10 ilir. 10 ilir. 10 ilir itu ya. Kemarin sempat Sungai itu ladak jingoan lagi. 10 ilir apa berapa ilir? Lorong Kemas. 9-10. 9-10. Ya, masih enggak ada 9-10. Jadi dak jingoan lagi. Warga minta tolong bantu lewat DM. Pas itu jenguk lokasi. Itu sungai besar. Keriduan. Tapi tidak jingoan lagi banyunya. Sampah galo. Lumpukan sampah galo. Sagap galo. Sagap galo. Jadi ketika kita konten, alhamdulillah kita juga ada WA-nya Pak Ratu Dewa. Setelah kita konten, linknya kita bagi ke Pak Ratu Dewa. Langsung datang. Besok langsung datang. Bang mobil pembersih. Iya. Lemaknya alhamdulillah Pak Ratu Dewa uangnya terbuka dengan kami. Iya. Jadi ketika kami konten, bahkan tidak kami konten pun, Kak, jalan ini lapor masyarakat. Besok langsung ditindaknya oleh Pak Ratu Dewa tuh. Tanpa kita konten. Jadi cekatan Pak Ratu Dewa tuh bagi kami. Iya. Kalau bahasa kami itu responsif itu. Responsif, ya. Iya, artinya kalau tadi bahasa Palembang tuh sampah tuh sarap. Sarap itu belumbuk di sungai. Di sungai. Nah, mampet. Belum mambunya. Oh ya Allah. Itulah. Jadi sudah berapa tempat malah di Sungai Lorong Kemas, di Sungai 7 Ulu, Sungai 5 Ulu. Itu sudah langsung ditindak kalau? Iya. Ya kadang-kadang juga yang nyebab ke mampet tuh yang nguntal ke kantong isi sampah itu nak ya. Ada juga yang kadang juga pecah di Merdeka kemarin. Sampah kecil. Ya. Masyarakat minta bantu, tolong Kak, dibagusi kotak sampahnya. Sudah dilapor ke DLHK, sudah dibesarkan lah dibagusi. Masih tak galak buang dalam bak. Jadi nak nguntal ke mana? Nguntal ke di luar bak itu sampai sekarang susahnya ngaturnya. Ya Allah, ini masyarakatnya perlu diedukasi. Iya. Terkadang bukan pemerintah, baik pemerintah sudah kita senggol, sudah berusaha diberikan fasilitas yang bagus. Malah SDM masyarakat juga kadang tidak bisa membantu pemerintah untuk kerjasama. Jadi harusnya ada timbal balik lah ya, timbal balik bahwa program pemerintah direspon juga oleh masyarakat yang membuat kota Palembang. Dulu zaman Palembang namanya Bari. Bersih, aman, rapi dan indah. Dulu kan. Nah, aku itu artinya ada cita-cita di situ kota Palembang ini rapi, bersih dan indah gitu ya. Dan itu masih awak pegang juga kan untuk mensupport ya. Nah, itu artinya dengan apa yang dilakukan juga sampai hari ini kalau dengar keterangan langsung, ngapa awak kundangnya? Aku nak dengar keterangan langsung awak tuh, pengalaman ngonten itu ya. Kalau di luar banyak yang, woi Pak Wali Kota tertinggal, mau kasih kami nih, ya, misalnya yang itu lapangan. Kalau lagi jalan-jalan di Megaria gitu apa? Kadang lagi jualan juga banyak bertanya. Apa ini Cak, wali kota tertinggal itu. Kadang-kadang kan kalau jualan kan bawa gerobak. Jadi dari Megaria ke rumah itu kan dorong gerobak. Kadang kita tak kenal lu manggil Pak Wali katanya kan. Oh iya, awak jualan juga ya? Iya. Jualan apa tuh? Mie celor. Mie celor. Nama apa mie celor itu? Mie celor Mang Edi. Yang di Simpang 4 Megaria. Simpang 4 Megaria, arah ke Sayangan ya? Arah ke Sayangan. Iya, dulu kalau kami kecil tuh ada toko yang komplit situ, tapi tidak lagi sekarang ya. Oh di situ jualannya. Berarti nolong cepat lagi juga lah gara-gara ngetop jadi konten kreator. Kurang lebih itulah, Cek. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah itu namanya mata pencarian. Tapi sisi lain awak punya misi untuk nyuara ke juga kepentingan masyarakat. Dan itu juga Pak tahu Pak Wali bahwa awak jualan juga. Kalau Pak Wali sama Pak Gub tahu. Tahu ya. Ya, jadi kita tuh hari Jumat mie celor tuh kita bagikan. Jumat dibagi ke? Ya, setiap hari Jumat setelah sholat Jumat, berapa banyak sisanya kita bagikan mie celor tuh. Oh, memang sehari berapa banyak awak tuh berjualan? Kalau sehari kurang lebih 200 porsi. 200 porsi. Oh, banyak ya. Ya, jadi kalau Jumat itu kita buat status dan donasinya itu dari Ratu Dewa, dari Pak Gubernur, dari kawan-kawan anggota DPR. Jumat berbagi. Jumat berkah. Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi kadang Kak Saiful Padeli, ya. Kak Indra. Itu kalau Jumat kadang baca status kita. Jumat ini kita berbagi. Kalau Kak Saiful agak bergancang. Cek, Ana Melo berbagi. Sekian. Transfer. Yang bagi kenya? Kita bagi ke Demang Beca yang ada di sekitaran situ. Iya, maksud awak tuh lah. Iya. Nitip berarti kita. Bagus juga idenya teh. Karena kita berbaginya tuh kita potong harga juga. Oh, karena untuk sedekah tadi. Iya. Kami jualannya 12.000. Jadi untuk berbagi kita 10.000. jual 7.000. Oh, jauh, setengah harga kita potong. Oh, jauh. Boleh. Kapan-kapan kami melok ya? Jadi kalau setelah sholat Jumat itu jam 1, setengah 2 tuh larami Mang Beca Ojo nunggu. Iya. Oh, idenya bagus ini. Ide luar biasa itu Cek Rian ini. Kalau Pak Gub itu alhamdulillah kabarnya dia setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Iya. Berarti awak Jumat nambah porsi berarti harusnya. Iya, ke Pak Gub itu dia untuk mungkin setengah dari kami bawa. Nah, kalau 200 berarti. Kurang lebih 100, jadi 100-nya tuh kadang ada tambah-tambahan dari yang lain-lain. Penonton TikTok ada kadang nambahi 20 porsi. Ada nambahi kayak 30 porsi. Minimal berapa awak nerima uang nak donasi itu rata-rata? Kalau rata-rata tidak ada make patokan berapa pun uang nak berbagi, uang nak sedekah ya kita misalnya, bagikan. Yan, ada 100.000 Yan. Ya. Kau atur lah. 100.000 ya kita kali ke. Jadi ya. 15 porsi kita bagikan. Payah. Ngerti kami nih. Karena memang sekarang ini banyak nak berbagi, terutama di Jumat. Sama cak programnya di TVRI, tiap Jumat siang tuh ada Jumat berbagi juga. Ya alhamdulillah lah. Bermanfaat bagi wong banyak ya. Nah, berarti awak sudah dari sini. Itu jam berapa itu? Kalau kami jualan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Yang berbaginya tuh? Berbagi setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat jam 1, setengah 2 kita live dulu di TikTok. Kita naik ke penonton. Kadang penonton naik baru kita bagikan lagi. Terkadang ada penonton juga yang nak nambahi. Berapa kak sisanya? Selalu 30 porsi lagi. Bagilah kak, kami bayarnya. Langsung transfer. Oh, itu mekanisme tetap melibatkan media sosial. Tetap. Live TikTok. Dan itu efektif. Ya, karena itulah yang mancing penonton biar sama-sama berbagi. Oh iya. Payu kapan-kapan. Tapi kami kapan-kapan nyicip dulu model cek mincel awak tuh. Kira-kira apa namanya rasanya mana lah ya. Cuma jarang kami main ke sana tuh masalah. Kalau pagi hari kalau tidak pernah lewat situ. Sampai sore itu berjalan. Sampai sore. Ya. Kapan-kapan lagi kalau lagi lewat kami mampir di situ siapa tahu cak melok di Jumat ya. Nah, ini artinya dari sisi profesi awak sebagai pedagang. Apa sebutannya? Pedagang UMKM apa? Pedagang kecil apa? Pedagang kecil. Tapi sisi lain awak mawa aspirasi masyarakat, sisi lain juga bermanfaat bagi wong ya nah. Ini asli apa yang dilakukan ke Rian nih kalau kita nonton di medsos bayar artinya kesannya cak keras padahal dia keras sama ngelawan tuh untuk menyampaikan aspirasi biar cepat direspon. Sisi lain dia juga mungkin banyak juga di pujian dari masyarakat bergantung dengan awak payu cek tolong suara ke kami cek misalnya itu kan itu. Benar kan? Benar. Alhamdulillah ini kita ngadir ke Rian ini untuk memberikan inspirasi juga. Di balik suatu konten memang ada misi yang tergantung siapa nak kontennya. Makanya judulnya bukan sekedar konten. Ada konten sosial, ada soal makanan, ada konten masalah jualan, ada konten masalah sosial, budaya, semuanya ada kalau konten. Rupanya awak ngambil sisi yang berbeda. Artinya konten untuk menyampaikan harapan
masyarakat ya. Nah, terus setelan baju mak ini dulu siapa yang ngulok kah? Kalau baju ini kemarin setelan ini jingok mantan gubernur kemarin PLT. Oh. Lagi pidato maki baju setelan cak ini. Jadi wih keren baju cak ini. Kebetulan wong tua kita juga punya konveksi. Kita coba ayo buat baju cak ini. Jadi terinspirasi lah baju wali kota ini. Yo, iya. Make anu pulo, make kopca pulo. Yo. Biar lebih kejingoan macu. Oh ya Allah, memang harus ada identitas yang harus ditampilkan biar mudah ingat. Yo. Oh itu, oh itu kan itu, pakai dasi pulo. Dasi pulo. Eksekutif. Nah, luar biasa ya obrolan kita hari ini di tengah kesibukan Rian ini kami tarik ke dulu untuk tampil di podcast Bahasa Palembang. Alhamdulillah beliau ini pacak ngatur jualannya atau misinya sehingga pacak berbagi cerita di sini. Karena aku penasaran jujur karena galak nonton awak tuh nengok di yang beredar berseliweran itu. Wah, ibu dah ini berani nian. Ibu dah ini anu nian. Memang kalau masalah berani itu pernah juga Ridwan ngalami hal yang mungkin terancam lah dari pihak-pihak yang sempat kemarin tuh mengancam sampai katakanlah benar-benar mengancam jiwa lah. Karena awak keras. Padahal keras awak tuh untuk ngeresponnya bercepat. Sampai ibu sama bini itu berapa kali ngomong berhentilah nggak usah konten lagi. Tapi ngapa awak maju? Ya karena kita nggak ini Palembang, kita lahir di Palembang, gelar juga asli Palembang. Kalau bukan kita orang Palembang siapa lagi nak maju ke Palembang? Sependapat berarti kita sama-sama Palembang luar biasa. Makasih Rian Rian Kemas, konten kreator bukan sekedar konten yang hari ini kita buka. Ternyata beliau ini konten kreator yang berbeda tapi membawa aspirasi dan kita melihat sangat bermanfaat karena pemerintah terutama kepala daerah meresponnya langsung dan memberikan action langsung untuk kepentingan masyarakat dan untuk publik ya. Makasih Rian Sama-sama. Mudah-mudahan semangat terus. Siap. Karena sebagian masyarakat mungkin berharap awak terus action untuk menyuarakan. Insya Allah terus berada di jalur oposisi. Dan sikok lagi kalau bukan kita siapa lagi nak mencintai kota Palembang. Ya, benar. Kota Palembang yang kita banggakan. Terima kasih pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam podcast Bahasa Palembang. Saya Cek Ridwan Ifai pamit dan sampai ketemu dengan tamu-tamu spesial lainnya tetap di podcast Bahasa Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.